Perkenalkan, nama saya Grace. Halo semua, perkenalkan nama saya Kimberly. Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich dari Peak dan Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi, telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Mereka diduga terlibat dalam mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa, peralatan processing peleburan timah dengan dalih dana corporate social responsibility. Ini faktual dari kasus ini adalah bahwa sejumlah tersangka termasuk Helena Lim dan Harvey Mois telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk. Mereka diduga terlibat dalam praktik ilegal seperti pengumpulan biji timah dari wilayah izin tambang PT Timah Tbk dan penambangan ilegal dengan melibatkan perusahaan-perusahaan boneka. Selain itu, penandatanganan kontrak kerja sama yang dipimpin oleh tersangka RPT dan tersangka EE atas nama PT Timah Tbk juga menjadi fokus penyidikan. Poin subjektif yang bisa diambil dari kasus ini adalah bahwa tindakan para tersangka menunjukkan tingkat pengkhianatan yang serius terhadap kepercayaan publik dan negara. Mereka secara sistematis mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik bersama dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan merusak lingkungan. Selain itu, skala kerugian keuangan yang dilaporkan dari kasus ini yang melebihi kerugian dari beberapa kasus korupsi besar lainnya menandakan tingkat kekacauan dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan publik. Dalam teknik identifikasi, kita mengidentifikasi para tersangka, perusahaan-perusahaan yang terlibat dan perbuatan konkret yang mereka lakukan dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah ini. Para tersangka yang diidentifikasi meliputi Helena Lim, Harvey Mois, serta sejumlah tersangka lainnya yang terlibat dalam berbagai peran seperti manajer perusahaan, direktur, dan pengusaha. Perusahaan-perusahaan yang terlibat mencakup PT Timah Tbk, perusahaan-perusahaan boneka yang dibentuk untuk mengakomodasi kegiatan ilegal, serta perusahaan smelter yang memperoleh biji timah dari praktik ilegal tersebut. Perbuatan konkret yang diidentifikasi termasuk manipulasi perjanjian kerjasama, penandatanganan kontrak yang merugikan negara, dan penggunaan perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan ilegal penambangan timah. Dengan teknik identifikasi ini, kita dapat memahami dengan lebih jelas siapa yang terlibat dan apa yang telah dilakukan dalam skandal korupsi ini. Dalam teknik analisis, kita membedah berbagai aspek yang terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah ini. Pertama, kita dapat menganalisis skala dan dampak kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh praktik ilegal tersebut, termasuk jumlah dana yang disalahgunakan dan cara kerugian tersebut mempengaruhi keuangan negara. Selanjutnya, kita bisa mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh para tersangka, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Analisis juga melibatkan penelusuran mekanisme korupsi seperti manipulasi kontrak dan pembentukan perusahaan boneka serta peran institusi seperti PT Timah Tbk dalam memfasilitasi praktik ilegal tersebut. Selain itu, teknik analisis memungkinkan kita untuk memeriksa keaktivitasan respon pemerintah dan aparat hukum dalam mengungkap dan menindak para pelaku korupsi ini, serta untuk mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah diimplementasikan. Dengan teknik analisis ini, kita dapat menggali secara menyeluruh berbagai aspek yang terlibat dalam kasus ini dan memahami implikasi secara lebih. Dalam teknik evaluasi, kita mengevaluasi berbagai aspek kasus korupsi tata niaga komoditas timah ini dari sudut pandang nilai, efektivitas, dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Pertama, kita dapat mengevaluasi nilai moral dan etika dari tindakan para tersangka, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait. Selanjutnya, kita bisa menilai efektivitas penegakan hukum dalam mengungkap dan menindak para pelaku korupsi, termasuk sejauh mana hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap respon pemerintah dan institusi terkait dalam mengatasi korupsi ini, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan kasus yang telah terjadi. Konsekuensi dari tindakan para tersangka, baik secara finansial maupun lingkungan, juga perlu dievaluasi untuk memahami dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan teknik evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan pencegahan korupsi, serta mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Praktik korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah ini mencerminkan sebuah kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Para tersangka menggunakan perusahaan-perusahaan boneka dan manipulasi kontrak untuk memperoleh keuntungan pribadi dari sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik bersama. Dampak kerugian finansial yang signifikan mencapai ratusan miliar rupiah menunjukkan bahwa tindakan korupsi ini tidak hanya melukai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tetapi juga merugikan perekonomian negara. Selain itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh para tersangka juga merupakan dampak yang serius dan tidak dapat diabaikan. Counter argumen dalam kasus ini, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi seperti ini seringkali tidak adil dan tidak konsisten. Terdapat pertanyaan tentang mengapa hanya sejumlah kecil individu yang dijadikan tersangka dan
dituntut. Sementara aktor-aktor besar dan institusi yang terlibat juga harus bertanggung jawab atas kasus korupsi tersebut. Selain itu, ada keraguan tentang efektivitas hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi dalam mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Beberapa orang juga mungkin berpendapat bahwa penegakan hukum harus lebih berfokus pada mencegah korupsi daripada hanya menindak para pelaku setelah kerugian sudah terjadi. 1. Modus ponens. Jika praktik korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah ini terungkap, maka akan terjadi kerugian keuangan dan lingkungan yang signifikan. Praktik korupsi dalam kasus ini telah terungkap, maka terjadi kerugian keuangan dan lingkungan yang signifikan. Yang kedua adalah modus tollens. Jika tidak ada praktik korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah ini, maka tidak akan terjadi kerugian keuangan dan lingkungan yang signifikan. Namun, terjadi kerugian keuangan dan lingkungan yang signifikan, maka ada praktik korupsi dalam kasus ini. Selanjutnya yang ketiga, disjuntif. Entah praktik korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah ini dihentikan atau tidak, akan ada konsekuensi yang signifikan. Jika praktik korupsi dihentikan, maka akan mengurangi kerugian keuangan dari lingkungan. Jika praktik korupsi tidak dihentikan, maka akan terus terjadi kerugian keuangan dan lingkungan. Maka perlu tindakan tegas untuk menghentikan praktik korupsi dan mencegah terulangnya kerugian tersebut. 4. Dilema. Apakah pemerintah harus fokus pada penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah ini, ataukah lebih baik memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi untuk mencegah korupsi di masa depan? Jika pemerintah memilih untuk mengejar para pelaku korupsi, hal itu bisa menunjukkan bahwa hukum tidak bisa ditepis dan memberikan efek jera. Namun, jika fokus pada perbaikan sistem, hal itu bisa mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Yang terakhir adalah hipotesis. Jika pemerintah dan institusi terkait berhasil memberikan hukuman yang tegas dan adil kepada para pelaku korupsi dalam kasus tata niaga komoditas timah ini, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Hal ini dapat membantu membangun budaya anti korupsi yang lebih kuat di masyarakat. Namun, jika hukuman yang diberikan tidak memadai atau proses hukum terbukti korup, maka akan menimbulkan keraguan terhadap keadilan hukum dan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Argumen induktif spesifik analogi. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah ini, praktik ilegal yang melibatkan manipulasi kontrak dan pembentukan perusahaan boneka untuk keuntungan pribadi telah terungkap. Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan praktik serupa terjadi dalam sektor-sektor industri lainnya di Indonesia, di mana sumber daya alam atau kegiatan bisnis yang terlibat cukup menguntungkan. Analogi ini menunjukkan bahwa kasus ini bisa menjadi cermin bagi praktik korupsi yang mungkin terjadi di sektor lain, dan menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas di semua sektor. Argumen induktif spesifik kausalitas. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah ini, praktik ilegal yang terungkap telah menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara serta kerusakan lingkungan yang serius di wilayah pertambangan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara praktik korupsi yang dilakukan oleh para tersangka dengan konsekuensi negatif yang terjadi. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik korupsi dalam sektor industri dapat berdampak langsung pada kerugian finansial negara dan kerusakan lingkungan, memperkuat kebutuhan akan penegakan hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Analisa kesesatan berpikir informal yang pertama adalah argumentum ad populum. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, terdapat potensi untuk terjadi kesalahan berpikir informal dengan menggunakan argumentum ad populum. Misalnya, jika seseorang menyatakan bahwa semua orang melakukan korupsi dalam bisnis ini. Hal itu menggunakan popularitas tindakan korupsi sebagai dasar untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang benar atau dapat diterima. Namun, popularitas atau prevalensi suatu tindakan tidak membuatnya menjadi moral atau legal. Menggunakan argumen ini untuk membenarkan tindakan korupsi adalah bentuk kesalahan berpikir informal, di mana validitas suatu argumen tidak bergantung pada seberapa umum atau populer suatu pandangan.